Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Catatan Sekolah, kembali di video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kisi-kisi ujian sekolah tahun 2020 mata pelajarannya IPA. Jadi sekarang kita akan membahas babnya yang pertama, menerapkan mekanisme sistem gerak. Nanti kita disajikan sebuah ilustrasi atau sebuah gambar berupa sendi. Kemudian sendi apa pada gambar di samping, seperti itu. Yang kedua, membandingkan fungsi organ pencernaan berdasarkan gambar. Jadi nanti disajikan sebuah gambar organ pencernaan, nanti kita akan menyebutkan fungsinya. Oke. Sebelum video ini saya lanjutkan, minta tolong untuk di-subscribe untuk mendukung channel Catatan Sekolah menjadi lebih baik dan berkembang ke depannya. Langsung saja. Nanti saya akan membacakan soalnya dan optionnya seperti biasa. Kemudian teman-teman saya kasih waktu untuk menjawab beberapa detik. Setelah itu kita akan bahas bersama. Soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Ada sistem gerak di sini. Arah gerak sendi yang ditunjukkan huruf X adalah A. Ke satu arah, B. Ke dua arah, C. Ke semua arah, D. Ke kanan dan ke kiri. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu ke satu arah ya. Jadi gambar A ini adalah contoh dari sendi engsel. Sendi engsel yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan hanya satu arah. Jadi hanya satu arah digerakkan, yaitu berupa persendian siku antara lengan atas dengan lengan bawah. Di sini ya, ini ada sendi. Nah, ini namanya sendi engsel. Oke. Soal yang kedua. Penerapan gerak sendi putar pada tubuh kita yang tepat adalah A. Kepala menoleh saat teman kita memanggil. B. Memutar lengan saat olahraga lempar martil. C. Menekuk lengan bawah saat hormat bendera. Atau D. Meremas botol plastik bekas sebelum dibuang. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yang A ya, sendi putar, kepala menoleh saat teman kita memanggil. Jadi, sendi putar adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan berputar, yaitu contohnya berupa antara tulang tengkorak dengan tulang atlas. Jadi, di leher kita ini ya, di leher kita itu ada yang menghubungkan tulang atau sendi yang menghubungkan antara tulang tengkorak dengan tulang atlas kita, leher kita. Itu adalah sendi putar. Menoleh, nah itu contoh dari sendi putar. Soal yang ketiga, perhatikan gambar kerangka manusia berikut. Arah gerak yang dilakukan oleh sendi X adalah ini tulang panggul dengan tulang paha ya. Satu arah, B. Dua arah, C. Memutar, D. Segala arah. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu ke segala arah, D. Jadi ini termasuk salah satu contoh dari sendi peluru, yaitu sendi peluru adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Jadi contoh antara gelang panggul, ini panggulnya, dan tulang paha di sini, ini ada sendi yang menghubungkan. Nah, ini namanya sendi peluru. Oke. Soal yang keempat, perhatikan gambar rangka manusia di samping. Nah, jenis sendi yang terdapat pada bagian tubuh ditunjukkan angka 1, yaitu A. Putar, B. Engsel, C. Pelana, D. Peluru. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu pelana. Nah, pelana itu adalah persendian yang memungkinkan terjadi gerakan dua arah. Dua arah ya, kalau engsel kan satu arah. Nah, contohnya yaitu antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Kalau kita menggoyang-goyangkan ibu jari kita, nah dia mengalami memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Nah, ini adalah contoh dari sendi pelana.
Soal yang kelima, persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser adalah A. Sendi engsel, B. Sendi pelana, C. Sendi peluru, D. Sendi geser. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu sendi geser. Sendi geser ini adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Dia hanya bergeser saja, dia tidak berputar atau apapun itu. Nah, contohnya yaitu sendian pada ruas-ruas tulang belakang. Jadi tulang belakang kita itu hanya menggeser saja. Kalau kita membungkuk, kemudian kita tegak ya, dia hanya bergeser sedikit-sedikit saja. Jadi rangkumannya di sini sendi itu. Yang pertama itu sendi peluru. Sendi peluru itu, yang pertama tadi sendi engsel ya. Sendi engsel itu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah, itu namanya engsel ya. Kemudian yang terjadinya dua arah itu adalah pelana. Kalau sendi putar itu gerakannya memutar. Contohnya apa? Tulang tengkorak dengan tulang atlas. Kalau sendi peluru, dia gerakannya ke seluruh arah. Jadi, di sini ya. Kalau sendi engsel itu satu arah, kalau sendi pelana dua arah, kalau sendi peluru itu seluruh arah, kalau geser dia hanya bergeser saja. Kalau sekarang putar itu dia gerakannya memutar, berputar saja. Oke, jadi ada berapa tadi? Ada 5 sendi. Yang pertama engsel, yang kedua pelana, yang ketiga peluru, keempat geser, kelima putar. Sangat mudah bukan? Soal yang keenam, ini masuk di sistem pencernaan. Jadi ada gambar, kemudian perhatikan gambar alat pencernaan makanan di samping. Pada bagian yang ditunjuk dengan angka 3 terjadi proses yang dilakukan oleh asam klorida atau HCl, yaitu ini di lambung. A. Membunuh bibit penyakit yang di bawah makanan. B. Mengubah zat tepung menjadi zat gula. C. Mengubah protein menjadi pepton. Atau T. Mengubah susu menjadi kasein. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu A ya, membunuh bibit penyakit yang dibawa makanan. Jadi gini, makanan itu kan sistem pencernaan kita. Makanan masuk ke dalam mulut. Dikunyah, dia mengalami pencernaan berupa mekanis dan kimiawi. Masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan kemudian masuk di dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini berlangsung pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis ikut dengan cara mengaduk dan meremas. Jadi mekanis itu, makanan itu di dalam lambung diaduk, kemudian diremas-remas oleh otot-otot dinding lambung. Kemudian kalau pencernaan kimiawinya itu dilakukan dengan bantuan getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan kelenjar-kelenjar pada dinding lambung. Nah, ada enzim yang membantunya, yaitu yang pertama enzim pepsin, kemudian enzim renin, yang ketiga enzim asam klorida atau HCl, di mana enzim pepsin ini berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua enzim renin berfungsi mengundapkan protein susu menjadi kasein. Yang ketiga, asam lambung klorida atau HCl itu fungsinya membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Oke, jadi masuk melalui mulut, makanan masuk di mulut, dikunyah, masuk kerongkongan, di lambung, baru nanti usus halus, usus besar, baru nanti dikeluarkan lewat anus. Oke? Soal yang selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Z dan proses pencernaan yang dihasilkan bagian yang bertanda X adalah zat. Zat apa? X ini adalah usus halus. Jadi A. Enzim amilase untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. B. Enzim renin untuk mengubah protein susu menjadi kasein. C. Enzim tripsin untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. D. Asam klorida untuk membunuh bibit penyakit yang masuk. Silakan dijawab.
Oke, jawabannya yaitu yang A. Enzim amilase untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Jadi tadi kan sudah di lambung ya. Lambung itu terjadi proses mekanis dan kimiawi. Sekarang dimasukkan ke usus, dilanjutkan ke usus. Usus itu terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Nah, itu di mana usus-usus tadi itu akan menghasilkan getah pankreas atau mengandung enzim-enzim berikut. Yang pertama, enzim amilase. Di dalam usus halus itu ada 3 enzim. Yang pertama, enzim amilase, yaitu mengubah zat tepung menjadi gula. Yang kedua, enzim tripsin mengubah pepton menjadi molekul yang lebih kecil. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, soal yang ke-8. Fungsi bagian alat pencernaan yang ditunjuk oleh huruf X adalah A. Menyerap sari makanan dan mengatur kadar air. B. Mencerna zat tepung atau amilase menjadi gula sederhana. C. Menetralkan racun dan menghasilkan cairan empedu. D. Memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu yang B ya, mencerna zat tepung atau amilase menjadi gula sederhana. Jadi di dalam mulut seperti yang saya jelaskan tadi, terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Mekanis itu dilakukan oleh gigi dengan cara mengunyah. Yang pencernaan kimiawi itu dibantu dengan air ludah yang mengandung enzim petialin, di mana enzim petialin yaitu fungsinya mencerna zat tepung atau amilase menjadi gula sederhana. Seperti itu ya. Jangan lupa sistem pencernaan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi, kemudian masuk ke kerongkongan, selanjutnya masuk di lambung, setelah masuk di lambung kemudian masuk di usus halus, kemudian masuk di usus besar, dan sebelum dikeluarkan ke anus. Oke? Sudah selesai. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila teman-teman suka, jangan lupa tekan tombol like dan komen, serta share video ini jika bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel catatan sekolah menjadi lebih berkembang ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa ke video-video selanjutnya Sobat Catatan Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.